Jadi ada seekor kucing kecil berputar-putar seperti itu. Dari kejauhan kucing tua bertanya, "Wahai anak muda, kamu sedang ngapain?" Lalu dia bilang, "Saya sedang mengejar ekor saya." "Kenapa kamu mengejar ekor kamu?" "Karena di sekolah saya diajarkan itu." "Emang sekolah apa?" "Sekolah filsafat kucing." Di sekolah filsafat kucing diajarkan dua hal. Yang pertama adalah bahwa yang paling utama dari seekor kucing adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu letaknya ada di ekor kita. Makanya kenapa dari tadi dia kejar. Supaya dia berharap begitu saya mendapatkan ekor saya, maka kebahagiaan akan menjadi milik dia selamanya. Kucing tua berkata, "Wahai anak muda, saya mungkin besarnya di gang, tidak pernah pergi ke sekolah, apalagi ke sekolah filsafat. Intinya saya cuma mengatakan bahwa memang benar, yang paling utama dari seekor kucing adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu letaknya di ekor kita. Tapi saya tahu bahwa kalau saya mengejar ekor saya tidak akan pernah mendapatkannya, tapi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan pertama adalah saya melakukan segala sesuatu dengan senang hati. Dan yang kedua, tidak hanya bermanfaat bagi diri saya, tapi juga bisa bermanfaat bagi kucing-kucing lainnya. Maka yang terjadi adalah saya tidak perlu mengejar ekor saya akan mengikuti saya kemanapun saya pergi. Ini sebenarnya konsep daripada kalau saya berbicara tentang yang namanya kesehatan dan karir teman-teman sekalian. Jadi ini konsep daripada menghargai sebuah proses teman-teman. Jadi saya dalam perjalanan proses saya sebagai seorang atlet, saya bersyukur saya menjalankannya dengan senang hati dan ternyata apa yang saya lakukan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain ya. Jadi cuma sekali lagi teman-teman saya izin badan kita terlalu cerdas dibohongi. Artinya apa? 95% orang yang diet gagal. Kenapa? Karena ada nuansa berkorban di sana karena dilakukan tidak dengan senang hati tapi dengan perlawanan hati. Padahal sehat adalah sebuah konsekuensi daripada pertemanan. Begitu cerdasnya badan kita. Kalau istilahnya orang bilang, the most sophisticated gadget in the whole world adalah sebenarnya badan kita ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau berbicara pertemanan hati itu pasti harus berawal dari sebuah pemahaman. Dan pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Jadi kadang-kadang orang bilang, oh dia disiplin, oh dia itu dedikasinya tinggi dan sebagainya. Sebenarnya ada alasan di balik itu, yaitu adalah si pemahaman tersebut. Dan sekali lagi, makanya kenapa ada istilah yang mengatakan kelaparan terbesar bukan kelaparan akan makanan atau kehausan akan minuman, tapi kelaparan akan yang namanya arti dan makna. Sebagai seorang atlet, saya membuat satu arti sendiri juga. Tidak hanya saya bilang saya seorang atlet, seorang olahragawan, tapi saya juga ada seorang pembelajar dalam arti saya harus belajar terus dalam bagaimana sih caranya pola hidup sehat, exercise, pola perilaku makan dan sebagainya. Di sisi lain saya juga mengasosiasikan diri saya sebagai seorang seniman ketika seorang pematung menggunakan kayu dan batu. Seorang pelukis menggunakan kanvas, saya menggunakan tubuh saya sendiri sebagai media untuk mengekspresikan karya seni saya. Makanya kenapa ketika terjadi yang namanya bodybuilder give bodybuilding a bad name, 90% bodybuilder are on drugs, menggunakan performance enhancement, anabolic steroids atau apapun juga. Jadi menurut saya rasa bukan everybody have their own journey ya, punya perjalanan masing-masing, tapi saya memutuskan untuk doing naturally karena saya merasa saya tidak mau kelaparan akan arti dan makna. Itu aja ya. Makanya kenapa saya katakan berotot itu harusnya sinergis dengan yang namanya vitalitas dan kesehatan. Kalau berbicara bangsa yang kuat itu sebenarnya berawal dari apa? Dari badannya yang kuat. Makanya kenapa bangunlah badannya, bangunlah jiwanya gitu kan. Untuk Indonesia Raya ya gitu ya. Nah jadi mensana in corpore sano itu artinya lebih kepada pengingatan aja kepada saya bahwa kalau kita punya jiwa yang sehat dan kuat itu terrepresentasi daripada nanti fisik yang kuat ya. Jadi kalau bisa nggak hanya kita juara dalam olahraga, tapi harusnya juga not just a sports champion, but we can also be a health champion. Teman-teman sekalian, ini izin sekali lagi yang tadi kenapa saya katakan, sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Nah mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah, tapi pada saat dia pergi dari kita akhirnya menjadi mahal dan susah. Jadi mumpung masih sehat, mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu dengan event kegiatan ini kita tidak semena-mena terhadap kesehatan kita ya. Jadi dari katanya sehat, kalau teman-teman tahu, itu sebenarnya sehat itu sebenarnya health
Dari akar kata whole itu artinya menyeluruh. Nah prinsipnya sebenarnya daripada mencari sehat atau hubungannya dengan menciptakan sehat itu adalah yang disebut namanya pleasantness, kesenangan. Ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada badan kita, maka sehat yang akan menjadi konsekuensi gajinya. Ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada pikiran kita, memilih opsi cara pandang yang menguatkan hati, maka yang terjadi adalah ketenangan hati atau kedamaian. Emosi dari kata emovera, tubuh yang terusik karena opsi cara pandang kita. Pada saat itulah yang terjadi adalah kecintaan dan kesayangan. Dan bicara badan kita ibarat kayak badan, seperti handphone gitu, banyak kegunaan kebermanfaatannya, tapi kalau nggak ada baterainya, nanti nggak ada gunanya. Jadi life energy kita, when we create pleasantness to our life energy, akhirnya menjadi sebuah kegembiraan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ya, ada istilah yang mengatakan hati yang gembira menyembuhkan. Betul Mbak Ellen? Kurang lebih ya. Oke lanjut lagi ya. Jadi teman-teman sekalian, menyenangkan ketika kita bisa mencari sehat keluar, itu gunanya intervensi medis. Terjadi yang namanya ketika kita lagi sakit, kita bisa ditolong dari luar. Tapi menyenangkan kalau seandainya kita bisa mencari ke dalam. Itu hubungannya dengan perilaku, fokusnya kepada akar permasalahan, bukan kepada ujung permasalahan. Warisannya kemandirian, bukan ketergantungan. Jadi izin di sini ini hanya sekedarnya aja, cuma mau mengatakan adalah bahwa bersyukur ketika kita waktu sakit ada pendekatan kuratif yang membantu di sana. Medikasi sebenarnya ada satu pesan yang tersembunyi di balik itu. Kelar makan obat, kelar operasi, kelar reposisi, kelar kemoterapi atau apapun juga, pada saat itu ada satu pesan, pesannya adalah Bapak, Ibu habis makan obat kan udah ya, berarti harus mengatur pola hidup sehat. 90% daripada profil kesakitan masyarakat disebabkan karena ulah perilaku. Nah jadi menyenangkan kalau seandainya kita melakukan hal tersebut. Asuransi komersial kita bisa punya, asuransi sosial dengan gotong royong, tapi ada juga satu yang kita bisa lakukan adalah assurance which is comes from within, which is adalah when we pay attention terhadap ulah perilaku kita, we take ownership namanya. Jadi nasib kesehatan kita di tangan diri kita sendiri. Ya, baik. Ini ada namanya sebuah rumus kebahagiaan, mirip juga seperti rumus kesehatan. Prinsipnya adalah di sini hanya cuma mau saya mengatakan sesuatu. Set point in our brain plus condition of living plus voluntary choices itu sama dengan happiness atau dia bilang healthiness atau dia bilang happy gitu ya. Teman-teman di sini saya cuma ingin mau mengutip rumus ini hanya mau mengatakan adalah bahwa kalau cara pandang kita itu ternyata berkontribusi terhadap kebahagiaan kita itu begitu besar sampai 48%. Begitupun keputusan yang kita ambil setelah summit ini, mulai besok saya memutuskan saya mau olahraga, mengatur pola makan dan sebagainya, itu punya kontribusi 40%. Condition of living kalau dalam hal kesejahteraan, I'm what I have, itu posesi saya, I'm what I do, reputasi, prestasi saya, achievement saya. I'm what other people thinks of me. Saya adalah apa yang kata orang, reputasi, posesi, prestasi, reputasi, itu adalah is a condition of living yang kita perlu waktu untuk menyelesaikan itu. Atau untuk bisa mendapatkan hal tersebut, hanya berkontribusi 6-12%. Kenapa hal itu terjadi? Karena tubuh manusia terlalu cerdas, dia beradaptasi. Ketika teman-teman mendapatkan kesuksesan, ketika teman-teman dapat mobil bagus, ketika teman-teman dapat jabatan bagus, ketika teman-teman dapat apa? Selalu merasa kurang. Pasti mau lagi, pasti mau lagi, pasti mau lagi. Makanya kenapa? Condition of living hanya cuma berkontribusi 6-12%. Poin dari cerita ini hanya apa? Saya ingin menggambarkan adalah bahwa kontribusi ke dalamlah yang lebih dominan sebagai pandu kita untuk bisa mendapatkan sehat, untuk bisa mendapatkan happiness tersebut. Jadi di sini artinya cuma mau bilang adalah bahwa semua orang itu berhak atau punya kesempatan untuk bisa happy, dan semua orang terlepas dari kondisi apapun bisa punya kesempatan untuk lebih sehat dari sebelumnya. True victory is not how good we are compared to others, tapi true victory is how good we are compared to we used to be. Jadi the biggest room in the world is the room of improvement, orang bilang kan, selalu ada kesempatan bagi kita untuk lebih baik atau mungkin lebih dalam hal ini lebih sehat dari sebelumnya. Jadi izin teman-teman sekalian, saya sebagai seorang manula pratama, saya udah latihan beban 40 tahun ya.
35 tahun saya ngatur pola makan sampai hari ini, saya bernafas sudah 55 tahun. Apa aja yang saya lakukan teman-teman sekalian, jadi inilah yang saya lakukan, yang disebut yang namanya solusi gerak, ya, yaitu adalah satu yang disebut dengan namanya gerak mulut. Mulut kita ada sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Gerak badan, kita bicara namanya olahraga, exercise, dan yang terakhir adalah gerak nafas. Kalau bahasa sederhananya sebenarnya ini cuma bilang bahwa olahraga teratur, makan teratur, istirahat teratur, sebenarnya itu. Tapi kalau kita mau buat satu investigasi lebih dalam, sumber dan jenis yang kita masukkan ke dalam mulut kita, bagaimana penyajian makanan kita, itu akan mempengaruhi kualitas kesehatan kita. Kapan saya makan, berapa kali saya makan, jumlahnya apakah sesuai dengan kebutuhan saya, apakah kelebihan atau kekurangan, akan mempengaruhi. Gerak badan juga sama, ada yang namanya cardio exercise, ada yang namanya resistance training. Cuma problemnya kadang-kadang resistance training orang jarang lakukan, ya. Kalau saya tanya sama teman-teman di sini, sebutkan 5 jenis olahraga yang paling populer yang teman-teman lakukan, teman-teman pasti akan bilang bahwa olahraganya lari, berenang, naik sepeda, jogging, bulu tangkis, futsal, dan sebagainya. Majority adalah melatih kekuatan otot jantung. Bagus gak? Bagus. The most important muscle adalah is a cardiac muscle. Bagus. Tapi ada satu otot yang kadang-kadang kita lupa, yang kita lakukan yaitu adalah otot rangka. Resistance training salah satu daripada kunci kalau kita berbicara yang namanya aging gracefully itu. Ya, saya izin langsung teman-teman sekalian biar cepat aja. Ini berbagai pendekatan yang saya akan bahas. Jadi 7 siasat pola hidup sehat dan alasannya ini juga sebenarnya yang saya jadikan sebagai siasat buat menurunkan perut buncit dalam 1 minggu. Selain itu juga buat menurunkan berat badan dalam 1 minggu. Terus juga buat meningkatkan kualitas MCU bapak-bapak ibu-ibu dalam 1 minggu. Dan buat meningkatkan sensitivitas insulin teman-teman dalam 1 minggu. Apa yang bisa dilakukan? 7 siasat ini teman-teman bisa lakukan, nggak perlu 7, nggak perlu 5, nggak perlu 3. Hari ini saya kasih diskon besar-besaran, yaitu adalah teman-teman cukup ngelakuin 1 aja siasatnya, maka tanggal 5 sekarang kan Pak, tambahin 7 berarti tanggal 12 September di sini semua yang mau turun berat badan gak ada cerita, gak bisa turun berat badannya. Setuju? Boleh tepuk tangan dulu dong. Semangat ya. Pasti bisa. Dari 7 siasat ini pilih 1 aja Mbak. 1 aja ya. Oke, kita mulai. Oke, ya, ini adalah berbagai gerakan yang bisa dilakukan ya dalam kita tanggal 12 September itu pasti turun berat badannya ya. Saya masuk dulu ke step nomor 1 karena waktunya terbatas. Saya izin teman-teman sekalian, bukan menaikkan berat badan bagi orang yang kurus atau kerempeng. Bukan menurunkan berat badan bagi orang yang gemuk ingin menurunkan berat badannya. Tapi it's all about bagaimana mempertahankan komposisi tubuh. Membayangkan tubuh kita adalah sebuah perusahaan dimiliki oleh 5 pemegang saham. 5 pemegang saham ini kalau teman-teman lihat, 1 adalah pembuluh darah, cairan harus seimbang. Organ tubuh kita, jantung, paru-paru, liver kita, ginjal kita dan sebagainya harus sehat. Tulang harus kuat, otot harus kencang dan lemak kalau bisa rendah. Ya. Nah, uniknya dari sini teman-teman bisa lihat, yaitu adalah ketika teman-teman coba tangannya gini, lalu remes tangannya, lalu tahan. Apa yang terjadi waktu kita melakukan ini namanya statik kontraksi. Waktu kita kencangkan tangan ini Pak, pada saat itu kita tahan itu namanya statik kontraksi. Otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya tulang. Boleh udah dilepas, nggak apa-apa. Terima kasih untuk tangan dulu ya. Jadi hanya sekedar cuma mengencangkan meremas tangan kita. Belum apalagi kalau Bapak lakuin. Ya. Otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Tulangnya kenapa disebut semakin tua orang itu semakin lemah atau semakin kuat tulangnya? Semakin lemah katanya. Nah kenapa bisa tulang semakin lemah? Karena tua, jawabannya kan itu. Tapi kalau kita buat satu investigasi penyebabnya adalah apa? Karena permasalahan otot. Ototnya hilang, nomor 4, maka tulangnya lemah. Tulangnya lemah, geraknya sedikit, lemaknya meningkat. Lemaknya meningkat, kerja jantung jadi berat, akhirnya pembuluh darah jadi bermasalah. Ini yang terjadi yang namanya proses pro-aging. Terjadinya jatuhnya percepatan daripada ketika komposisi tubuh kita runtuh sebagai pemegang saham. Tapi sebaliknya ketika pemegang sahamnya kuat, terjadi yang namanya anti-aging. Teman-teman sekalian, saya izin,
Sejak usia 40 tahun orang akan mengalami penurunan 1% massa otot. Setara dengan 1-3% fungsi. Dulu bisa lari, dulu bisa jalan, dulu bisa naik turun tangga, sekarang nggak bisa. 1% massa otot hilang, terjadi penurunannya 3-5% kekuatan. Artinya apa? Dulu bisa ngangkat barangnya sendiri, makin tua susah minta tolong orang lain. Dan dulu cepet apa gitu semuanya ya, sigap. Tapi sekarang slow motion. Orang tua slow motion selain bijaksana, karena apa? Karena ototnya hilang. Makanya teman-teman sekalian, otot hilang yang disebut dengan namanya kelaparan akan daging, itu yang disebut namanya sarkopenia. Akhirnya menyebabkan terjadinya permasalahan tulang, itu yang disebut dengan namanya tahap awal osteopenia. Akhirnya menyebabkan terjadinya obesitas, dan obesitas akhirnya representasi dari klaim BPJS Kesehatan ya di sini ya juga, dan juga klaim AIA di sini ya semua. Yaitu adalah hampir sebagian besar yang disebut yang namanya metabolic syndrome atau penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah, atau kalau kita buat satu investigasi adalah karena sel tidak sensitif lagi terhadap insulin ya. Jadi teman-teman sekalian, izin ini adalah berbagai kebermanfaatan daripada latihan beban. Kalau kita bilang obat itu selalu mengobati, bisa dapat dari luar, senang. Kenapa enggak kita bikin dari dalam? Is the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan sampah gula. Jadi sebelum nomor 5, nasi, beras, tepung, gula pasir, kalau kita lihat Pak, ada lemaknya enggak Pak? Ada lemaknya enggak Bu? Enggak ada. Tapi kenapa jadi lemak di badan kita? Jawabannya adalah karena sebelum dia disimpan di dalam sel lemak, kalau bahasa Jawanya dia kulonuwun, bahasa Sundanya punten, bahasa Indonesianya permisi dulu, boleh gak saya ke otot? Mohon maaf Bapak ini, Ibu ini gak pernah latihan beban. Jadi ototnya terbatas, makanya silakan aja langsung ke toko sebelah, di sana diterima. Makanya pada saat itu, Bapak Ibu dulu lagi muda, 6 pack, sekarang jadi 6 month. Ya. Tahu 6 month ya? 6 bulan hamil, ya, paham ya? Nah teman-teman lihat di sini, terhindar kepleset di kamar mandi. Yang salah siapa? Kadang-kadang yang salah sabunnya, lantainya, pembantunya atau menantunya. Betul ya, biasanya yang salah. Tapi sesungguhnya yang salah adalah ketika kita semua, terutama ibu-ibu, bapak-bapak, 60 tahun ke atas, semua pada jatuh di sana karena terjadinya hip fractures, disebabkan karena ototnya hilang, tulangnya lemah. Nah pada saat itu ketika kaki yang lemah, akhirnya di kursi roda, akhirnya di tongkat, dalam 1-2 tahun ke depan terjadi apa? Prematur kematian. Kenapa hal itu terjadi? Karena begitu geraknya kurang, pada saat itu akhirnya terjadi permasalahan pembuluh darah. Makanya umur yang panjang berawal dari kaki yang kuat. Umur yang panjang berawal dari kaki yang kuat. Makanya kenapa saya katakan tadi, kenapa tidak? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak semakin tua, otomatis kamarnya pindah ke lantai atas. Karena apa? Karena kita bisa naik turun tangga sebagai exercise kita setiap hari. Setuju? Selain itu juga teman-teman sekalian, the more muscle we have, the more calorie we burn, itu jatah makan karbo kita jadi lebih tinggi ketika cc mobil kita lebih banyak. Jadi kita lebih boros. Dan yang hebatnya teman-teman sekalian, balik lagi, kalau kita makan somai, kue tiao, bakso, seneng kan? Lalu kita feeling guilty. Ketika kita feeling guilty, apa yang kita lakukan? Kita melakukan hal yang sederhana, melakukan yang namanya pengencangan otot tadi aja. Apakah sekedar jalan kaki? Apakah duduk bangun berdiri? Apakah cuma push-up aja atau apa? Apa yang kita lakukan dan melakukan hal itu? It's a glucose sponge. Otot menjadi busanya daripada gula. Jadi dia bisa bilang sederhananya, pankreas nggak usah kirim insulin. Saya akan tarik 80% dari gula yang berada di pembuluh darah kita untuk ditarik ke otot kita. Jadi begitu besarnya yang namanya kebermanfaatan daripada latihan beban, tidak semata-mata lebih kepada alasan narsistik. Apalagi teman-teman di sini kan semua saya suruh latihan beban, saya nggak mau seperti Adik Rai, kan gitu ya. Jadi paham ya teman-teman di sini, saya cuma mau mengatakan itu. Dan satu lagi, kenapa disebut obat pikun? Nanti Mas Yudi bisa jelaskan lebih elaborate lebih lagi ya Mas Yudi ya. Jadi kalau kita berbicara obat pikun,
Otak dan otot memiliki prinsip yang sama. Kalau nggak digunakan maka dia akan kehilangan. Dan otak dan otot hidupnya dari signal makanannya. Dan 90% signal comes from movement, gerakan. Dan every movement tidak diciptakan sama. Makanya kenapa yang hilang daripada bapak-bapak ibu-ibu yang jatuh di kamar mandi, kira-kira yang mana teman-teman sekalian? Yaitu adalah di 2A. 2A adalah otot yang paling banyak hilang. Nah oleh sebab itu, makanya kenapa latihan pengencangan otot rangka, latihan beban adalah salah satu strategi yang baik yang bisa kita lakukan. Semakin tua, kebutuhan kita latihan beban semakin besar. Semakin muda nggak perlu latihan beban. Tapi problemnya anak muda karena dianya narsistik juga seperti saya dulu, kepengen keren, jadi akhirnya dia latihan beban. Ya, tapi sebenarnya kebutuhan latihan beban orang tua jauh lebih besar dibandingkan dengan anak muda. Anak muda malah lebih santai ya. Izin teman-teman sekalian, proposal saya terutama buat kaum muslimin dan muslimah yang sholat 5 kali sehari, kelar sholat cukup ambil waktu 1 menit atau setengah menit ibu mau plank aja boleh. Istirahat 1 menit, ibu plank lagi sekali lagi. Atau yang cowok mau push up 5-10 kali, istirahat, push up lagi. Ini yang dilakukan, itu satu strategi yang baik yang bisa dilakukan. Dalam arti dengan hanya menyolong sekitar 10-20 kali push up setiap kelar sholat, maka every day we can do yang namanya 100 challenge push up. Hanya dengan melakukan hal itu, apa yang terjadi? Yang terjadi kita bisa punya kemampuan mesin meregulasi gula darah hanya dari dalam. Paham ya teman-teman, ini beberapa strateginya saja ya. Izin teman-teman sekalian. Yang kedua adalah siasat yang saya sering lakukan, yaitu adalah kebermanfaatan puasa. Dulu orang sakit gara-gara kekurangan makan, namanya defisiensi. Hari ini orang sakit gara-gara kelebihan makanan. Makanya kenapa ketika puasa, maka yang terjadi adalah terjadinya fat loss, terjadinya klaim daripada AIA di sini semuanya berkurang. Dan juga teman-teman bisa lihat di sini juga, ketika permasalahan sindroma X tidak di take care, maka pada saat itu yang terjadi adalah permasalahan yang namanya yang relate dengan syaraf. Ketika fasting glukos kita akhirnya semakin meningkat, akhirnya terjadi dari diabetes tipe 2 akhirnya menjadi diabetes tipe 3. Salah satu klaim atau cost terbesar daripada klaim asuransi adalah yang disebut namanya hemodialisa. Apa itu teman-teman sekalian? Cuci darah. Disebabkan karena apa? Kidney failure. Kenapa kidney failure? It's the end stage of diabetes tipe 2. Jadi dengan berpuasa menjadi salah satu yang baik. Selain itu juga ternyata teman-teman sekalian, izin, ketika kita tidak makan, badan kita memiliki kecerdasan sendiri untuk apa? Untuk mencari makanan dari dalam. Sel yang buruk, sel yang rusak, sel yang tua, sel yang sudah tidak terpakai, dijadikan sebagai material untuk didaur ulang kembali, untuk dijadikan sebagai material makanan baru. Dr. Osumi Yoshinori dan Dr. Christian de Duve mendapatkan hadiah Nobel, satu di tahun 2016, satu di tahun 1968 atau 67. Teman-teman bisa Google tentang yang namanya autofagi. Auto artinya sendiri, fagi artinya badannya makan sendiri. Jadi bukan saya ngomong, saya hanya cuma mau bilang adalah bahwa berbagai kebermanfaatan daripada berpuasa. Termasuk selain kombinasi puasa dan latihan beban, membuat otak kita nggak gampang pikun karena apa? Karena modalitas daripada yang namanya production of, kalau istilahnya, antara satu sel otak dengan sel lainnya, itu biasanya dia ada yang namanya neuropath gitu ya. Itu kurang lebih 5.000 sampai 10.000 connectionnya dikenal dengan namanya sinapsis. Modalitasnya adalah brain derived neurotrophic factor dan natural growth hormone. Secara alami kita produksi itu sendiri Pak. Makanya kenapa terjadinya demensia orang tua pada saat di musim infeksi kemarin, karena disuruh duduk di rumah diam aja. Beruntung tidak terjangkit penyakit infeksi. Tapi begitu kita buka, dianya udah lupa sama kita semuanya. Kenapa? Karena tidak bergerak. Jadi balik lagi teman-teman sekalian, if we don't use it, we lose it. Itu konsep daripada otak dan otot. Dan kebetulan puasa juga sekali lagi teman-teman, profil mikrobiota kita juga jadi lebih baik. Kita lebih fokus mentalnya kenapa? Karena tidak terjadi yang namanya lonjakan gula darah. Pada saat dimana kita nggak masukin makanan. Makanya kenapa salah satu strategi yang saya suka bilang, the best breakfast adalah nggak breakfast, lebih kepada hanya menggunakan satu siasat aja.
Teman-teman di sini yang merasa perutnya gemuk jangan pernah kecil hati. Kenapa? Karena orang yang perutnya gemuk berarti tabungannya banyak. Betul ya? Kenapa tabungannya banyak? Karena cadangannya banyak. Kalau tabungan di bank, di BCA dalam bentuk uang. Kalau di badan kita tabungannya dalam bentuk energi. Paham ya? Jadi energi yang tidak terpakai. Ya, jadi kita kaya akan energi yang tidak terpakai. Jadi jangan kecil hati. Ya, dan nggak boleh kecil hati bagi yang gemuk. Kenapa? Karena kalau seandainya nanti mulai jam 6 sore di Sudirman, semua makanan di muka bumi Sudirman dan DKI Jakarta ini semua hilang, lenyap, maka kita semua yang perutnya paling gemuk, umurnya paling panjang. Boleh tepuk tangan dulu. Ya. Dan teman-teman di sini semua yang bangga, wah saya juga kayak Adera itu six pack, mati duluan. Ya, mati duluan. Ya, karena nggak ada energi, ya. Makanya kenapa? Tapi teman-teman bilang, Mas Ade, tapi saya kepengen supaya biar saya menggunakan tabungan saya udah kebanyakan. Jawabannya adalah apa? Bagaimana kita menggunakan tabungan dalam dunia keuangan? Saya akan menggunakan tabungan saya kalau tidak ada pemasukan. Nah, jadi tidak ada pemasukan, maka saya akan menggunakan tabungan. Makanya fat loss terjadi start dari 12 jam. Ya, nanti teman-teman bisa belajar lagi tentang staging of fasting dan sebagainya. Secara umum puasa mudah, murah, alami, dan sehat. Ya teman-teman sekalian, nah sekarang jendela makan kita. Saya udah puasa, udah bagus nih. Jendela makan saya berarti mesti apa? Satu teman-teman, karbo cenderung kita ketinggian. Makanya kalimatnya atau terminologinya adalah dikontrol. Protein cenderung kita kurang, maka kita prioritaskan. Lemak kita harus selektif karena apa? Karena jangan takut sama lemak selama lemaknya alami. Dan setiap lemak ada yang sehat, ada yang tidak sehat ya teman-teman. Persyaratan lemak dan karbo adalah dua-duanya sumber energi. Problemnya adalah kita makan selalu kombinasi karbo dan lemak, proteinnya kurang. Itu aja sih sebenarnya teman-teman sekalian. Izin teman-teman sekalian, ini juga salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan, kalau teman-teman sekarang menghargai yang namanya majunya teknologi, ketika kita punya smartwatch, kita bisa 5,000, 10,000, 15,000 bahkan step every day kita bisa monitor. Nah pada saat itu satu hal yang baik, outdoor jogging, indoor dengan alat bantu, with a organized cardio atau cardio exercise yang terorganisir, is a group exercise, ini juga bagus teman-teman, silahkan melakukannya, baik sekali. Nah izin teman-teman sekalian, pendekatan secara emosional sebenarnya saya cuma mau bilang, gerakan napas kita adalah gerakan pikiran kita. Gerakan pikiran kita adalah gerakan napas kita. Kita lagi kesel, lagi marah, lagi sebel, nafas kita pendek dan cepat. Tapi ketika kita lagi dekat dengan orang yang dikasihi, lagi ada rejeki, lagi mungkin dekat dengan berbagai hal, pada saat itulah nafas kita panjang dan pelan. Teman-teman izin di sini, ketika kita tarik nafas lebih dalam, buang nafas lebih panjang, kita mengaktifasi yang namanya parasympathetic nervous system. Makanya kemampuan tubuh untuk rest and digest, feed dan breathe akan tumbuh dan berkembang, makanya imunitas meningkat. Imunitasnya menurun gara-gara tubuh berfokus kepada proteksi karena terjadi ancaman yang kita buat asosiasi di kepala kita melalui panca indera kita. Pada saat itulah kita didominasi oleh stress response. Izin teman-teman sekalian, kita lihat di sini. Ketika stress response yang mendominasi di hidup kita, maka tendensi tubuh kita akan melakukan hal ini. Makanya kenapa akhirnya kita pegel, capek. Makanya kadang-kadang asam lambung naik, GERD. Karena apa? Hydrochloric acid is the strongest acid in our body. Stomach acid kita nggak produksi. Terjadi yang namanya asam lambung naik. Bukan produksi asam lambungnya naik. Produksi asam lambungnya turun sehingga lokasinya naik ke atas. Karena esofagus kita di ujungnya ada namanya LES. Dia kebuka katupnya. Makanya asam lambungnya naik. Gara-gara apa? Gara-gara kita didominasi oleh stress response. Stress response salah gak? Nggak salah kalau by design. Kalau kita lakukan in short term. Tapi kalau long term baru bermasalah. Kalau short term, olahraga stres gak? Stres. Puasa stres gak badan kita? Stres. Sauna stres gak? Stres juga. Tapi it's a stress by design. Karena habis olahraga ada selesainya.
Puasa ada bukanya, sauna ada jalan keluarnya. Maka terjadi yang namanya rebound parasimpatetik. Tapi kalau kita stres sehari-hari 24/7 karena cicilan yang kebanyakan, nah pada saat itulah otomatis akhirnya seperti ini ya teman-teman. Saya izin teman-teman sekalian, bagaimana membuat nafas kita teratur. Satu adalah dengan kualitas tidur yang baik. Ini sekedar proposal. Kalau seandainya teman-teman bisa tidur di jam dan bangun di jam yang sama, menyenangkan. Dua, it's nicer kalau kita tidur di tempat yang rapi daripada tempat yang berantakan. Tidur di tempat yang gelap daripada tempat yang terang benderang. Tidur di tempat yang sejuk daripada tempat yang kepanasan. Dan kalau bisa sebelum tidur, teman-teman kadang-kadang banyak makan ya, kebanyakan. Dan juga kadang-kadang tidurnya kalau nggak bareng laptop, kalau nggak bareng handphone yang di charger, kalau nggak dengan wifi-nya masih nyala semuanya ya. Jadi menyenangkan kalau seandainya toxicity secara energetik bisa diminimalkan. Izin teman-teman sekalian, dekat dengan keimanan, nafas kita teratur. Dekat dengan keimanan, nafas kita teratur. Dekat dengan kesenian, nafas kita teratur. Dekat dengan alam, nafas kita teratur. Teman-teman bisa lihat di sini, saya yakin teman-teman di sini tidak hanya bisa bahasa Indonesia, ada yang bisa bahasa Mandarin, ada yang bisa bahasa Inggris. Dan kebanyakan di sini terutama ibu-ibu saya lihat bisa berbahasa, ngobrol sama pohon, ya, sama kucing, sama anjing juga ya. Jadi itu adalah satu hal yang baik, yang bagus ya. Karena tubuh kita adalah produk alam, alam adalah ekstensi kepanjangan manusia. Jadi dekat sama alam memberikan kekuatan kita yang luar biasa. Ya, izin teman-teman sekalian, hanya sekedarnya sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Problemnya teman-teman sekalian adalah kadang-kadang kita punya self-importance tinggi untuk trying so hard to be right. Makanya kenapa kita struggling to find occasion to be offended setiap hari. Apa yang bisa membuat saya tersinggung hari ini? Makanya saya buka sosial media. Setelah itu saya akan melihat orang lain salah, berarti saya benar. Ketika orang lain salah, saya benar. Tanpa saya sadari orang lain itu turun ke bawah. Dan pada saat itu saya naik ke atas. Nah, kenaikan itu sesungguhnya adalah sebuah ilusi, tapi kita senang merendahkan orang, kitanya naik terus. Nah, kenaikan itu akhirnya menjadi sebuah adiksi yang akhirnya kita pakai terus-menerus. Itu yang disebut dengan namanya is the one of the biggest mistake when it comes to yang namanya kesalahan manusia, 6 human mistake ya, yang ditulis oleh Cicero, salah satu Roman statesman bilang bahwa adalah sebuah ilusi yang kita ciptakan dengan to make me feel better, I need to crush others. Dan itu yang kita lakukan. Dan ternyata semuanya apa teman-teman sekalian? Berlawanan dengan hati, imunitas kita malah turun. Izin teman-teman sekalian, sebagai terakhir saya cuma mau bilang bahwa orang yang paling kuat bukanlah orang yang umurnya paling panjang bukanlah orang yang paling kuat, tapi orang yang umur paling panjang adalah orang yang paling bijaksana terhadap dirinya. Nah, kebijaksanaan di Indonesia disebut dengan namanya keikhlasan. Keikhlasan teman-teman sekalian adalah mendekatkan kita pada relax respon. Ketika kita tidak punya keikhlasan, makanya yang terjadi adalah stress respon yang mendominasi kita. Makanya kenapa terjadi kecemasan, penyesalan, cemburuan, kemarahan, kecewaan, dan diskriminasi karena ketidakikhlasan. Tapi bersedia merubah cara pandang kita, pada saat itulah akhirnya keikhlasan mendekatkan kita pada sehat. Izin teman-teman, dulu orang bisa hidup 1000 tahun katanya. Ditanya karena apa? Karena 75% populasinya pada saat itu adalah orang yang bijaksana terhadap dirinya dan orang lain. Orang yang bijaksana terhadap diri dan orang lain dari 75% turun jadi tinggal 50%. Akhirnya hidupnya tinggal 500 tahun. Turun lagi 25%, akhirnya hidup kita tinggal 250 tahun. Dan sekarang hidup kita tinggal 100 tahun karena dari 100% populasi di dunia hanya 1-2% orang yang bijaksana terhadap dirinya dan orang lain. Ini hanya bicara mitologi daripada cycle of yugas, teman-teman sekalian. Saya cuma mengatakan adalah bahwa teman-teman sekalian, konsepnya adalah perilaku kita dan lingkungan kita mempengaruhi kesehatan kita. Nasib daripada sebuah sel bukan tergantung daripada inti sel, tapi tergantung daripada dinding sel. Jadi tergantung lingkungannya. Jadi izin teman-teman sekalian, ada satu pernyataan yang mengatakan, kita berbuat baik sama orang lain, imunitas kita naik. Orang menerima kebaikan kita, imunitasnya naik. Tapi uniknya di penelitian itu adalah, kita cukup menyaksikan orang lain berbuat baik pada orang lain, ternyata imunitasnya kita naik. Problemnya adalah kita lebih sering terpapar
menyaksikan orang memberikan kebaikan pada orang lain, atau terpapar menyaksikan orang memberikan keburukan pada orang lain. Yang bisa jawab adalah teman-teman sendiri. Makanya nanti jawabannya sehat dan tidaknya masyarakat di Indonesia tergantung daripada apa yang dia lihat. Izin teman-teman sekalian, bahaya terbesar bukanlah ketika kita punya cita-cita yang tinggi dan tidak mampu meraihnya, tapi bahaya terbesar adalah ketika kita punya cita-cita yang rendah. Itu yang kita yakini dan itu yang kita lakukan, dan itu dalam hal kesehatan pun seperti itu teman-teman sekalian. Ya, saya cuma mau ambil kutipan daripada rumus sehat, yaitu adalah apa teman-teman sekalian? Ubah cara pandang kita, ambil keputusan hari ini, apapun kondisi kita, tiada kata terlambat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah sekarang dari physical, we go to our mental health or the sharpness of our memory. Nah Mas Yudi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Baik, terima kasih Pak Arianto sudah hadir di atas. Mas Ade, luar biasa sekali materinya. Saya melihat tadi saat Mas Ade memberikan tantangan kepada yang maju ke depan, Pak Haryanto itu masih kuat gitu ya. Tapi yang di kanan kiri udah gitu ya. Tapi biasanya orang yang fisiknya baik itu memiliki kemampuan otak yang baik. Nah, hari ini saya ingin men-sharing bagaimana sih cara kita meningkatkan kemampuan otak kita dengan cara-cara yang simple. Walaupun kata Mas Ade, nggak ada shortcut-nya. Ya, tadi nggak ada yang sholat 5 waktu di diskon 1 kali kan nggak ada ya. Nah, tapi bagaimana kita mengatur strateginya? Baik, Bapak dan Ibu, kenapa kita perlu memori yang baik? 20 tahun yang lalu, Bapak Ibu semua menerima informasi yang lebih sedikit. Sekarang sepertinya sudah 2000 kali lebih banyak. Datangnya dari mana? Dari WhatsApp group, dari media sosial. WhatsApp kantor, itu pasti ada WhatsApp divisi. Lalu ada WhatsApp geng kecil lagi. Benar ya Bapak dan Ibu ya? Grup sekolah, WhatsApp grup SMA. Lalu ada lagi grup geng kecil ya. Dan demikian terus terjadi, kita dibombardir dengan informasi yang tidak begitu penting, tapi masuk ke dalam otak kita. Sayangnya informasi tersebut nggak bisa digunakan saat kita membuat keputusan penting dalam otak kita. Makanya jangan heran anak-anak makin muda banyak yang makin pikun atau bingung menentukan decision yang tepat karena informasinya terlalu berlimpah, nggak difilter. Nah, Bapak dan Ibu, jika kita mengilustrasikan kalau tangan kita patah, kita mau main bola, kita masih bisa loh nendang, masih bisa lari, masih bisa kasih passing. Tapi pagi ini kalau Tuhan Yang Maha Esa hilangin tuh semua kemampuan memori kita, diserap, bangun tidur. Kita aja bahkan nggak tahu kita berada di mana, siapa yang saya lihat. Bahkan kalau dalam konteks ini, saya sendiri sudah nggak tahu bola itu apa. Dan Bapak dan Ibu, ini kejadian nyata. Kalau Mas Ade tadi bilang angkat beban bisa mencegah pikun. Saya pernah menemukan orang yang dia lupa kalau dia lupa. Ini adalah kasta tertinggi dalam lupa. Bapak dan Ibu mungkin pernah, lupa bawa HP, HP-nya ketinggalan di dalam kamar. Atau tas saya ketinggalan di dalam mobil, itu saya ingat kalau saya lupa. Kasta tertinggi lupa itu adalah lupa kalau dia lupa. Jadi santai aja hidupnya ya. Enggak kok saya enggak lupa gitu ya. Dan sayangnya bapak tersebut berhenti ingatannya di satu waktu. Dia mantan atase, ya orang hebat ya mantan atase. Bahkan saya juga pernah menemukan case seorang direktur perusahaan keuangan sudah cukup tinggi, muda. Suatu hari dia pingsan 2 bulan. Pingsan 2 bulan, bangun-bangun dia hanya ingat ibunya saja. Dia harus belajar balik bagaimana menulis, membaca, ya, dan yang paling parah, daya ingatnya hanya bertahan 5 detik. Bayangin nih 5 detik, saya salaman sama Mas Ade, saya lihat balik sini, siapa ya? Nah 5 detik, dan itu real terjadi, kita pernah menanganinya. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat lagi, kenapa sih kita butuh daya ingat yang baik? Salah satunya bisa mengingat wajah dan nama,
ya. Bayangin kalau ketemu klien baru meeting, dia ingat nama kita atau rekan-rekan lama, dia sapa kita, tapi kita nggak ingat. Itu rasanya mengerikan ya, gitu ya. Nah, apalagi kalau kita berada di meeting dari satu meeting ke meeting yang berikutnya. Memang ada pointers, catatan, dan sekarang sangat dibantu. Tapi ada kadang-kadang direct, yang kita bilang direct comment, ataupun pendapat kita yang mungkin didasari oleh data-data yang kita dapat sebelumnya, atau mungkin kita ingat. Biasanya pimpinan-pimpinan, leaders itu dia punya sense, nggak mungkin angkanya segini. Itu pasti batasnya segini, ini pasti ada yang salah. Nah, itu diperlukan memori yang baik. Berikutnya, kalau kita mau presentasi, kan nggak mungkin presentasi itu kita tulisin semuanya kayak paragraf. Tapi kita pasti kasih poin-poin penting lalu kita tanda kutip kata-katain. Lalu, ini yang paling penting nih, password dan PIN. Saya nggak tahu kalau di BCA pada pakai passwordnya berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 8. Nah, jangan sampai password itu terlalu mudah ya, tanggal lahir ya. Dan PIN ya, sangat penting sekali. Dan biasanya lupa, ini banyak case-nya, saya pasti. Lalu kemudian, tenggat waktu, kalau ini sebenarnya penting nggak penting sih, sekarang udah otomatis ya. Lalu product knowledge, dan ini terbawa oleh orang-orang yang biasanya memasuki divisi baru. Dulu saya bekerja di industri tambang selama 6 tahun. Ya, for the good shake, dulu saya adalah mining engineer, pindah ke bisnis analis ya. Lalu saya menekuni sekarang dunia pendidikan. Dulu saat saya begitu masuk pertama, saya ditaruh di engineering. Sudah selesai dipindah ke bisnis analis. Saya harus mempelajari terminologi baru, saya harus mempelajari pola baru, mengenal istilah-istilah baru, dan kita membutuhkan kemampuan yang cepat untuk menyelesaikannya. Nah, ini adalah otak kita. Kalau tadi Mas Ade melihatkan tubuh kita ya, sahamnya ada 5 ya Bapak dan Ibu. Seandainya saya pemegang saham tubuh, saya pilih tulang, Mas Ade. Sahamnya paling besar katanya ya, tulang paling kuat. Nah, tapi kalau otak kita, balik lagi ya, otak kita itu 5 bagian, sama 5 bagian. Yang paling depan, Bapak dan Ibu, ya, ini untuk memberikan keputusan, decision making, analisis. Makanya ada orang yang bingung, ini nggak tahu jawabannya, dia pukul-pukul kan kepalanya ya, makin berguncang gitu ya. Dan sangat bahaya sekali kalau ini cedera. Makanya petinju, ya, pemain rugby itu ada penelitiannya. Kenapa kalau pukulan banyak ke kepala depan itu membahayakan. Sedangkan memori berada di lobus temporal, ya di tengah-tengah, dekat dengan emosi. Makanya kalau kejadian itu berkesan sama diri kita, pasti kita ingat. Sedangkan ada beberapa bagian lain seperti vision di belakang, makanya kalau berantem nggak boleh dipukul di belakang, nanti bisa buta dan lainnya. Nah, sekarang kita lihat, apa sih perbedaan otak sehat versus otak rusak. Baik, ini adalah penelitian Dr. Daniel J. Amen. Dia men-scan 90.000 otak manusia dengan berbagai macam aktivitasnya. Ya, contohnya otak sehat, dia bentuknya ya lebih padat. Otak bermasalah, neuron-neuronnya lebih tipis. Ini di imaging neuronnya lebih tipis. Tadi Mas Ade menyinggung synapse. Jadi orang itu paham dengan sebuah instruksi karena synapsnya nyambung Bapak dan Ibu. Kalau synapsnya nggak nyambung, dia harus terus-terus diulang sampai paham. Nah, oke, kita lanjut lagi. Orang yang otak sehat biasanya lebih muda dari usianya saat ini. Nah, jadi kalau nanti Mas Ade saya tes memori kayaknya jago ya Mas ya. Bukan Mas Ade enggak, emang jago kok ya. Setidaknya kita berpikirnya lebih jernih. Ya. Nah, orang yang punya otak rusak biasanya ciri-ciri seperti ini, kabur ya, ngelihat bukan karena minus, sering sakit kepala, kalau udah nggak sanggup lagi ditekan atasan mulai kejang ya. Ada Pak, bahannya mulai kejang nih, kayaknya karyawan saya kejang nih ya, habis dikasih tenggat waktu ya. Terus sulit berbicara dengan jelas ya, mengalami masalah memori. Dikasih tahu lupa lagi. Dikasih tahu caranya seperti ini, nggak ingat lagi ya. Dan orang sehat, produktivitasnya pasti meningkat. Kalau dia kerja orang pada umumnya 4 jam, dia bisa nyelesain 2 jam. Oke, ada faktornya internal, istirahat, pemilihan pola makan, tadi Mas Adi udah sebut, pola olahraga, angkat beban dan kardio, dan juga lingkungan yang dipilih. Semua disebutin Mas Adi, maka saya lewatin.
Lalu kemudian faktor yang mempengaruhi kesehatan otak ada juga faktor eksternal. Eksternal terjadi di mana? Radiasi dari HP kita, ya, gadget kita, dari udara sekitar ya. Kalau udara sekitar juga mempengaruhi. Dan juga polusi lainnya. Kalau ibu suka ke salon, bapak-bapak gak usah nungguin, ada alasannya. Semprotan di salon itu tidak baik buat otak. Terpapar lebih banyak ya. Jadi kalau ke salon, saya ingin menjaga kesehatan otak saya, mah nggak apa-apa, saya tunggu di luar aja, gitu ya. Nah, oke, baik, Bapak dan Ibu. Tadi bicara soal otak, saya kasih gambaran sedikit ya. Ini otak sehat. Di scan otak penderita obesitas itu bolong-bolong, jadi kemampuan decision makingnya bermasalah, kemampuan bahasa bermasalah. Alzheimer banyak banget yang hilang, makanya dia lupa. Otak manusia dalam lingkungan beracun ini sama dengan pengguna narkoba. Bolong-bolong gitu ya, hampir semua titik. Dan recovery-nya butuh waktunya lama sekali. 5 tahun sampai 10 tahun. Ya. Maka Bapak dan Ibu, pentingnya kita menjaga kesehatan otak kita. Dan masalah yang paling terjadi dalam dunia profesional, kita ingat wajah tapi lupa nama. Kayaknya pernah ketemu nih. Pernah ketemu. Siapa ya namanya ya? Ya. Dan lebih parahnya lagi, dia yang ingat nama kita. Ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, wajar enggak? Wajar. Kenapa? Wajah itu gambar. Nama itu teks. Otak kita dirancang untuk menyerap informasi dalam bentuk gambar lebih banyak, lebih baik daripada teks. Oke. Jadi bagaimana cara yang tidak lupa? Saya ada exercise sedikit, bisa bareng-bareng dilakukan Bapak dan Ibu. Namanya tips mengingat wajah dan nama. Ya, cara ini kalau dipakai, saya yakin besok-besok berkurang lah ya, lupa namanya. Yang pertama, kalau kenalan sama orang baru, pastikan dengar namanya dengan benar. Sayangnya kita banyak nggak benar-benar, ya. Kenalan, iya. Ya, gitu ya. Cuma nggak dengar. Namanya Yudils mana? Apa? Budi? Mana? Ya udahlah, nggak usah ditanya lagi gitu ya. Nah, masalahnya begitu kita nggak tanya balik, informasi tidak jelas, otak kita tidak bisa menyerap dengan baik. Yang kedua, gunakan nama orang tersebut yang baru dikenal di awal percakapan. Kalau tadi kita nggak dengar dengan jelas, gimana kita mau memulai percakapan dengan memanggil namanya? Maka tanyakan kembali, mungkin nama panggilannya. Ya, this is simple things-nya dulu. Lalu kemudian yang ketiga, kalau orang tersebut namanya sama dengan nama artis atau nama mantan bapak dan ibu sekalian, itu pasti membuat koneksi yang lebih kuat. Ya, kalau ada nama mantannya Susi gitu ya, dan dulu kenalan sama orang baru Susi itu pasti agak bergetar gitu ya. Waduh Susi ini ya, gitu ya. Baik. Jadi koneksiin dengan nama-nama yang mudah gitu ya. Kalau makin banyak kenalan itu makin cepat gitu ya. Lalu yang keempat, hubungkan dengan aktivitas. Itulah kenapa kalau ketemu orang baru, kita tanyain sekarang sibuknya apa. Supaya otak kita bisa koneksiin, bisa asosiasiin dengan orang tersebut. Baik, yang terakhir, nah kalau nggak bisa juga atau orangnya banyak, hubungkan bagian unik wajah tersebut dengan substitusi atau asosiasi nama orangnya. Kita latihan yang nomor 5 dulu, sekaligus latihan bareng-bareng ya Bapak dan Ibu. Kalau seandainya ada cowok ganteng ini, namanya Paul Taylor, bagian uniknya di mana? Mungkin brewokannya ya. Oke, saya tadi dengar ada kata brewoknya. Namanya Paul Taylor, saya bisa bayangin palu dan telur ya, bayangin aja palu dipukulkan ya, telur ke wajahnya. Tapi dalam hati aja, Jadi kalau Bapak dan Ibu dengar nama saya Yudi, oh ini Mas Judi gitu ya. Gak usah disebutin, dalam hati aja. Nanti orangnya tersinggung gitu ya. Nah baik, kita akan latihan lebih lanjut Bapak dan Ibu. Sekarang saya tes dulu, namanya nama orang terkenal. Wajahnya wajah orang terkenal. Namanya tidak terkenal. Oke, gunakan yang pertama, ya kira-kira plesetan ya. Berikut dia. Ini adalah artis pemain Breaking Down. Namanya saya ganti jadi Singgih Watijan. Saya bilang, sungguh wajahnya seperti wajan ya, hitam. Cristiano Ronaldo.
makan nasi rames pakai kapur, lalu kemudian, ini si Panji makan bakpao ya. Oke, saya tanya. Nomor 1 siapa namanya Bapak dan Ibu? Ramos Kapur, benar. Nomor 2? Lee Chong Pao. Nomor 3? Singgiwati Jan. Gampang ya, jadi benar Ramos Kapur, Lee Chong Pao, Singgiwati Jan. Ya kalau 3 gampang Mas, bagaimana kalau kita coba 15? Nah, oke, kita coba 15 ya Bapak dan Ibu. Sebentar, caranya jangan diingat. Pernah nggak Bapak dan Ibu merasa, saya ingin melupakan mantan saya? Malah nggak pernah lupa kan? Ingat kan? Saya mau ngingat pelajaran, malah lupa besoknya kan? Nah, jadi enjoying the story. Sekarang saya ambil orang yang pertama, itu adalah Mbak Najwa Shihab. Namanya Yasmin, saya bayangin beliau minum teh Yasmin. Oke ya, minum teh Yasmin, atau makan mie Yamin, boleh ya. Yang kedua Mas Adrai, izin Mas Adrai, ada Mas Adrai, namanya Daniel. Kita plesetin, Daniel jadi ku Daniel. Bayangin Mas Ade angkat ku Daniel. Yang tadi sambil begini kan, nah angkat ku Daniel gitu ya. Nah oke. Yang ketiga, Leonardo DiCaprio, Titanic. Ya, Leonardo DiCaprio. Namanya Hartanto, bayangin dia udah kaya, hartanya banyak ya, ditaruh di sini ya. Oke, lalu yang keempat, Deddy Corbuzier ya. Dia pengganti Ariel, jadi vokalisnya Noah. Just enjoying the story, jangan dihafal ya, tapi dibayangin. Dan yang kelima, Donald Trump. Danu, coba plesetin Danu jadi Panu, nah benar itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah ya, dalam hati aja tapi ya. Nah bayangin ya, Panu dia banyak panunya ya di tubuh ya. Lalu yang ganteng, yang mirip saya Bapak dan Ibu, nomor 6 itu adalah vokalis One Direction ya, Zayn Malik, makan rawon. Rawon ya, jadi makan rawon. Lalu kemudian Lionel Messi. Lionel Messi ternyata udah pensiun, hobinya main judi. Nggak, sebenarnya Lionel Messi coachnya saya Bapak dan Ibu ya. Lewat Football Manager tapi ya. Nah, lalu kemudian Nagita Slavina, namanya Siska, tinggalnya di Andara, dia siskamling Bapak dan Ibu ya, menjaga keamanan ya. Nagita Slavina siskamling. Saya percepat ya imajinasinya. Atta Halilintar, yang Asyap, kalau ketemu orang, salim. Semuanya ya salim. Wah gitu ya. Cak Lontong, teriak maling. Maling, maling katanya ya. Mr. Bean, lucu banget. Udah jadi dewa ya, dewa sangat lucu. Oke, Raffi Ahmad, pemikirannya terang ya. Lalu muncul lampu ya di kepalanya ya, seperti lampu Philips. Terakhir Taylor Swift, namanya Monica. Monica jadi mau nikah ya, Taylor Swift mau nikah. Baik, Bapak dan Ibu percaya pada imajinasi Bapak dan Ibu, kita tes. Cak Lontong teriak apa Bapak dan Ibu? Maling, benar ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu ya buat Bapak dan Ibu ya. Yang kedua, apa nih? Bukan Panu ya, Danu ya. Nah, ya. Baik ya, benar ya. Oke, yang kedua. Yang ketiga, Taylor Swift mau nikah, benar ya. Berikutnya, Atta Halilintar kemana-mana? Salim, benar ya Bapak dan Ibu. Berikutnya, Deddy Corbuzier jadi pengganti band vokalis Noah. Good, berikutnya, lucu banget, jadi dewa. Nah ini coachnya siapa nih Pak? Yudi ya, terima kasih Bapak dan Ibu ya. Berikutnya, Mas Adre yang ngangkat? Daniel, izin ya Mas Adre ya, ngangkat Daniel nih. Berikutnya, Najwa Shihab maka Yasmin ya. Berikutnya lagi? Benar. Next ya? Udah banyak hartanya ya, udah banyak harta toh katanya ya. Master memory, you will master your time, sangat membantu sekali. Orang kalau butuh belajar hal baru, mungkin butuh 2 jam, 4 jam, 5 jam, kita pasti half-nya selesaikan, sisanya menggunakan analisis kita ya, critical thinking kita, dan itu satu kesatuan. Bapak dan Ibu, nggak ada orang yang sholat bagi yang muslim, dia nggak ngafalin Al-Fatihahnya,
ya dengan menganggap ya ini Tuhan Maha Tahu gitu ya. Nggak bisa, tetap pasti ada sesuatu yang diingat ya. Dan productivity begin with will train mind. Good mindset ya dan pikiran tercermin dari tubuh yang sehat. Terima kasih, saya Yudi Lesmana. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua.